Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya loyo entah belum makan, mungkin tadi berbuka ya. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jawab salam mudah-mudahan umurnya dipanjangkan dan penuh keberkahan. Yang jawab salam mudah-mudahan anak cucunya dijadikan anak cucu yang soleh dan soleha. Amin. Coba biar agak menggema nih Masjid Darul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada ay ya'mala amalan salihan ka ta'lifil ilmi wa ta'alumihi balagha syaitan ayufsida niyatihi. Al-ayah wallahu a'lam ma'nana bil muradin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju ke masjid yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah, dan sebentar lagi kita lanjut dengan sholat sunat tarawih. Dan saya mengajak kepada kita semua, mari anugerah yang diberikan Allah kepada kita, anugerah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, kesempatan, harta dan lain sebagainya, mari kita gunakan untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Selanjutnya salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiyallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus terang sebenarnya saya bingung datang ke sini. Apa tema yang harus saya sampaikan? Karena ini termasuk malam yang keberapa Bu Pak? Ke-25. Otomatis Bapak dan Ibu sudah menerima tema 24. Kalau menerima tema 24 berarti sudah penuh membeludak ilmu di bapak-bapak dan di ibu-ibu sekalian. Namun apa daya, kalau ibarat perang sudah menghadapi musuh, tak mungkin saya kabur lagi. Kalau kabur lagi ditembak duluan dari belakang. Maka saya akan menyampaikan sebuah tema, mudah-mudahan belum disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelumnya. Apa temanya Ustadz?
temanya ringan, mudah diucapkan, tapi ketika pelaksanaannya sungguh susah, terkadang lupa dan bahkan bisa fatal akibatnya. Apa Ustadz temanya? Awalilah perbuatan yang baik dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ringan temanya. Lalu pertanyaannya, Ustadz, kenapa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mau beramal baik, ketika kita mau menolong orang lain, ketika kita mau menyantuni anak yatim, ketika kita mau menyantuni fakir miskin, intinya kalau kita berbuat amal baik harus diawali dengan bismillah. Apa Ustadz kira-kira jawabannya? Bu, Pak, jawabannya sebenarnya sungguh sangatlah banyak. Cuma saya akan mengambil sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda? Kata baginda, "Idza arada ay ya'mala amalan salihan, kata'ali fil ilmi wa ta'alumihi, balagha syaitan ayubsida niyatihi." Idza arada ayyamala amalan sholihan, di mana anak Adam ingin beramal soleh, termasuklah kita yang berada di dalam masjid ini. Kata fil ilmi, seperti menuntut ilmu, halnya sekarang ini. Wa ta'alumihi, atau menyampaikan ilmu. Balagha syaiton ayubsida niyatihi, maka akan datang setan mengganggu terhadap niat tersebut. Jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat, kalau kita ingin bersedekah, kalau kita ingin menyantuni anak yatim, kalau kita ingin menyantuni fakir miskin, kalau tidak diawali dengan bismillah, maka akan datang setan mengganggu terhadap niat kita. Lalu pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kedudukan bismillah dengan setan? Ini yang perlu kita ketahui. Kedudukan setan dengan bismillah, para ulama sepakat dia adalah dua lawanan yang sangat bertolak belakangan. Landasan dari as-sayani la yajtami'ani fi madatin wahidatin wa la yartafi'ani lakin yajibu wujudu ahadihima. Dua hal yang tidak akan kumpul, dua hal tersebut dalam satu tempat, dan tidak akan pula hilang kedua-duanya dari tempat tersebut, lakin yajibu wujudu ahadihima, tetapi akan wajib ada salah satunya. Kalau seperti ini belum kita fahami. Mari untuk mengambil faham kita ambil contoh. Bu, Pak, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari yang bertolak belakangan, yang berlawanan apa kira-kira? Ambil contoh kita, siang dan malam. Kalau siang tentu terang, kalau malam tentu gelap. Pasang kepada landasan tadi. Dua hal yang tidak akan kumpul, dua hal tersebut dalam satu tempat. Siang dan malam tidak akan terjadi dalam satu tempat. Mana tempatnya? Umpama saya kan kesini ke Kerinci ini tahun 2012. Mungkin pernah nggak, Bu, Pak, terjadi siang dan malam menyatu ketika jam 12? Pernah terjadi atau tidak? Pernah tidak? Tidak. Atau hilang kedua-duanya ketika jam 12 tersebut? Ada? Tidak. Lakin yajibu wujudu ahadima, akan tetapi wajib ada salah satunya. Mana? Kalau tidak jam 12 siang, pasti jam 12 malam. Kalau tidak jam 12 malam, pasti jam 12 siang. Kita pasang kepada setan dengan bismillah. Setan dengan bismillah tidak akan menyatu dalam satu tempat. Mana tempatnya? Hati kita. Dan tidak akan hilang kedua-duanya dari hati tersebut.
Lakin yajibu wujudu ahadihima, akan tetapi wajib ada salah satunya. Kalau tidak ada bismillah di dalam hati, datang setan mengganggu terhadap niat kita, maka selamat berjuanglah untuk melawan gangguan-gangguan setan. Tetapi kalau kita diawali dengan bismillah, maka setan akan datang. Kalau kita diawali dengan bismillah, maka setan tidak akan datang. Tetapi kalau kita tidak diawali dengan bismillah, maka setan datang mengganggu terhadap niat kita. Kalau niat kita sudah terganggu, banyak jalannya, Bu. Contoh, ketika kita sholat gerambiangan kemana-mana, padahal saat ketika imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Mungkin ibu-ibu dalam pikirannya, gimana ini di rumah udah dimatikan belum ya kompor tadi? Dilanjut pula, pintunya sudah dikunci apa belum ya? Padahal posisi lagi sholat. Mungkin bapak-bapak pun bisa terjadi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gerambiangan hati kemana-mana. Kalau kemarin sawit belum turun harganya, aku bisa nabung. Kalau dikumpul-kumpul 1 juta, 1 tahun bisa beli Pajero 3. Contoh nih. Dilanjut pula, rupanya sekarang sawit turun drastis. Kan gitu, itu yang terjadi. Dari mana bayangan itu? Bisa jadi kita mengawali sesuatu pekerjaan tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu jawaban yang pertama. Ada waktu 5 menit lagi. Jawaban yang kedua, kenapa ketika memulai sesuatu harus diawali dengan bismillah? Ini berawal dari sebuah kisah nyata yang dialami oleh saya sendiri, Pak, Bu. Dulu waktu saya kuliah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, ada seorang dosen yang sangat kritis. Kalau ada hal sesuatu yang aneh, dia pasti main teliti, dikaji ilmiahnya, bagaimana penelusurannya. Tidak sepele. Awalnya begini rasa penasaran dosen saya, namanya Pak Hajar Pamadi M. Hos, S2-nya di Australia. Kenapa dulu nih, ketika ada orang demam, disediakan air yang putih itu, dibacakan bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dikasihkan kepada orang yang demam, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demam tersebut bisa sembuh tanpa harus ke dokter. Dulu berlaku di kampung kami, wallahu alam kalau di kampung bapak-bapak dan ibu-ibu. Berawal dari perjalanan ke rasa penasaran tersebut, maka ditelitilah sama dosen saya itu, namanya Hajar Famadi M. Hos. Dia menyediakan aqua model gini, gelas 2, yang satu dibacakan bismillah, yang satu tidak dibacakan dengan bismillah. Setelah dibacakan dengan bismillah, maka dibawalah ke laboratorium. Diteliti memakai dengan mikroskop dengan kecepatan kamera yang sangat tinggi. Bu, Pak, kalau kamera yang kecepatan tinggi, kalau bapak-bapak lagi loncat, cekrek, seakan-akan kayak melayang tuh. Apalagi kalau mikroskop, kalau anak-anak muda nih udah paham tuh. Apalagi dengan mikroskop yang sangat canggih. Dibawa ke laboratorium kedua-duanya, lalu diteropong dengan pakai mikroskop.
di bawah temperatur 25 derajat Celcius. Berarti agak dingin tuh. Jadi apa yang terjadi setelah diteliti, air yang dibacakan dengan bismillah rupanya memunculkan molekul-molekul zat kristal yang semacam kristal. Mungkin bisa dikatakan kayak mutiara. Dia ada cahaya bulat-bulat. Mungkin kalau ibu-ibu sama bapak-bapak tahu Pampers, kalau Pampers dikasih air, gitulah ada bening bulat-bulat. Jadi air yang dibacakan dengan bismillah, keluarlah cahaya molekul-molekul zat yang seperti kristal. Lalu air yang tidak dibacakan dengan bismillah, bagaimana? Tidak ada pengaruh apa-apa. Airnya biasa aja. Tapi subhanallah, air yang dibacakan dengan bismillah, dia ada keistimewaan tersendiri. Maka saya teringat ketika nasihat guru saya waktu di pesantren di Tasikmalaya, anak-anak, nanti kalau kalian sudah besar, sudah jadi bapak-bapak, sudah jadi ibu-ibu, kalau punya anak lalu anak itu nakal, cukup bacakan bismillah ke air, kasihkanlah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan izin Allah anak tersebut tidak akan nakal. Rupanya itulah keistimewaannya. Kenapa ketika sesuatu pekerjaan itu harus diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada satu lagi, karena waktu yang sangat menentukan. Tadi Pak Imam menyampaikan cukup 15 menit. Insya Allah jamaah sudah puas. Nanti kalau kelamaan ngantuk pula katanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.